Sombongnya bukan main. Bapak nggak ke masjid, rapat. Bapak nggak ke masjid, meeting. Ingat Pak, kalau kau mati, penggantimu sudah siap. Poin yang pertama, jaga silaturahim. Ustadz Abdul Somad datang dari beda pulau-pulau Sumatera, jauh-jauh dari Sumatera sampai ke bumi Manakara. Kalau di Sumatera ada Siti Nurbaya, di Manakara ada Siti? Enggak ada, saya bilang gitu ya Bu Bupati. Ini masyarakatnya cinta sama Ibu Bupati, maka nyambung mereka langsung. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua, apa yang membuat orang Mamuju ini kuat? Mereka cinta kepada masjid. Cinta masjid. Dari mana Ustaz tahu orang Mamuju cinta masjid? Kalau Tuan pergi ke Makkah, tanahnya panas, kakinya jinjit. Sudah lama Abdul Somad tausiah di Mamuju anak-anak naik ke atap masjid. Waduh, nyala kamera mereka di atas. Yang di atas masjid, nyalakan kameranya Beb. Masya Allah. Itu kira-kira yang naik ke atas itu anak muda atau orang tua? Anak muda cinta masjid. Kalau mau lihat anak muda cinta masjid, datang ke Mamuju. Nih rahasia kenapa mereka kuat. Datang COVID-19 kuat, datang COVID-20 jangan. Bergoncang bumi, mereka tetap kuat. Sebagian yang buka usaha nggak kuat, bisnisnya tutup, asetnya jual, trauma, dia tinggalkan Mamuju. Yang ada di hadapan saya ini yang sudah lulus fit and proper test. Ini orang-orang kuat, orang-orang yang tegar semuanya. Saya sampaikan kepada saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau ada di antara kalian yang lemah mentalnya, yang perlu healing, bentar-bentar healing, bentar-bentar healing, yang perlu penyembuhan jiwanya, down, datang ke Mamuju, jumpai orang Mamuju, insya Allah kau kembali semangat, karena mereka orang yang kuat dipukul ombak, dihempas gelombang. Saya aja yang berangkat dari jam 5 sampai jam 5. Ini mestinya malam ini suara saya ceramahnya slow aja, karena habis terbang jauh. Ini masih bergoncang-goncang nih. Ini rasanya masih di atas pesawat ini. Mestinya saya ceramah malam ini slow aja. Marilah kita menguatkan jiwa kita. Tapi kenapa Ustadz walaupun sudah terbang 3 kali naik pesawat tetap semangat? Karena orang Mamuju semangat, saya pun jadi semangat juga. Kenapa buat acara pengajian tabligh akbar di tanah lapang, di pinggir pantai Manakara? Kenapa tidak dibuat di masjid? Masjid tempat yang penuh berkah. Kenapa malah dibuat di pinggir jalan? Kenapa dibuat di tanah lapang? Masjid mana yang sanggup menampung orang sebanyak ini? Tidak ada masjid yang sanggup menampung sebanyak ini. Masjidnya kecil, masjidnya besar, tapi umatnya terlalu besar. Allahu Akbar. Kalau mau melihat jamaah paling banyak sholat, lihatlah di Mamuju subuh besok. Sedangkan di tanah lapang, sedangkan cuman acara pengajian, sedangkan kumpul-kumpul dengan Bapak Sekda, Bapak DPR RI, Ibu Bupati, mereka seramai ini. Apalagi sholat subuh, duduk bersama malaikat di dalam rumah Allah, pasti lebih ramai daripada ini. Betul? Jadi kalau besok ada yang moto di masjid dia, tidak seramai di tanah lapang, tentu saja karena setiap jamaah pulang ke masjidnya masing-masing. Jelas? Mana tahu besok ada yang moto, beginilah masjid kami, tidak seperti yang disampaikan Ustadz Somad. Komen di bawah,
Tadi malam yang ngumpul itu semua jamaah masjid, makanya ramai. Setelah subuh dia kembali ke masjidnya masing-masing, insya Allah. Makanya Ustadz Somad kalau tausiah malam tuh nggak lama, 60 menit. Kenapa? Untuk apa pengajian sampai jam 1 sampai jam 2? Ini di tempat lain pengajian sampai jam 2. Ya Rasulullah, kami mencintaimu ya Allah. Bangun jam 8. Kata malaikat, cintamu palsu, gombal. Beda dengan di Mamuju. Selesai tabligh akbar, pulang langsung tidur. Jangan mampir ke warung kopi. Nanti ditelepon sama istrinya, kamu pulang jam berapa, Beb? Ini adalah jihad fisabilillah. Dia nggak tahu istrinya nonton streaming di rumah. Pengajiannya udah selesai. Kamu pikir cuman kamu aja yang dengar, tapi kamu nggak ikut. Aku streaming dari rumah. Ustadz Somad bilang kan tadi habis ngaji langsung pulang. Kamu kok tahu? Iya, aku dengar dari tadi. Di mana streamingnya? Di Ustadz Somad official, subscribe, like, share, and comment. Ya Allah, jadikanlah anak-anak muda kami istiqomah sholat ke masjid, ya Allah. Di tempat lain kami bingung masjidnya mana Pak Ustadz. Masjidnya cantik dan indah, Masya Allah, tabarakallah, besar, kubahnya, menaranya, luar biasa. Keluar dari masjid seperti sedang berada di Masjid Nabawi. Payung-payungnya lihat, miniatur Masjid Nabawi. Keluar dari masjid langsung ada payung-payung. Bedanya di Madinah, keluar masjid ada payung, habis itu mall belanja. Tapi di Mamuju, masjid, payung-payung, langsung laut samudra yang indah luar biasa. Ini kalau masuk kemari, bangun-bangunnya langsung ke Sangatta. Ustadz kok tahu? Saya kan tadi ngeliat Google Map. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz kenapa bilang sholat ke masjid itu anak muda? Yang tua-tua memang udah nggak sanggup lagi, ya di rumah aja. Ustadz kami boleh nggak ke masjid? Boleh. Nggak sholat aja boleh. Masa Pak Ustadz? Iya, kan udah mati. Hayya 'alas shalah. Sombongnya bukan main. Bapak nggak ke masjid, rapat. Bapak nggak ke masjid, meeting. Ingat Pak, kalau kau mati, penggantimu sudah siap. Ustaz tahu dari mana? Ada yang ngirim WA ke saya. Meninggal jenazah terbujur, teman yang bisik, tolong gantikan dia, aku ya. Jenazahmu belum masuk liang lahat, penggantimu sudah ada. Yang kau bawa mati hanya sholat, bukan somat. Somat dia bilang. Salatlah yang akan menemani kita. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung. Nanti kau PNS golongan berapa? Golongan 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. Eselon 1, eselon berapa? Yang pertama kali dihitung adalah salat. Berangkat pagi sampai nggak sempat sholat subuh, mau ngejar tempat jam kantor. Zuhur, rapat, meeting, hearing, nggak sempat sholat zuhur. Asar, lanjut lagi. Maghrib, nantilah di rumah. Sampai rumah, waktu maghrib sudah habis. Jumpa anak, buka handphone, makan, kenyang, tidur. Isya. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun. Akhirnya kau menjadi tua, malaikat maut datang mencabut nyawa. Mati.